Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Firman Adi Febrian, saya berasal dari kelas Meteorologi 4A. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal B, Meteorologi Tropis, tentang beberapa pilihan esai dan berdasarkan sumber jurnal. Baik, mari kita langsung lanjut saja ke dalam PPT. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk penjelasan kali ini dibuat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester mata kuliah Meteorologi Tropis. Di sini saya Firman Adi Febrian dengan IPT 1222036 dari kelas Meteorologi 4A. Baik, untuk topik yang akan dibahas, yang pertama adalah menjelaskan cara identifikasi ketinggian boundary layer dengan analisis profil vertikal suhu udara, suhu potensial, angin, dan kelembapan menggunakan satu kasus yang bisa dengan model numerik HCFWF dan contoh kasus dari jurnal. Untuk pembahasan kedua yaitu menjelaskan cara interpretasi pada gambar untuk monitoring tropical wave dengan memperhatikan nilai dan parameternya. Pembahasan ketiga menjelaskan tahap-tahap teknik forak dalam menentukan tropical cyclone. Pembahasan keempat menjelaskan MCS dan MCC menurut Maddox pada tahun 1980 dan cara mendeteksi dengan satelit menggunakan ilustrasi dengan satu kasus deteksi MCC. Pembahasan kelima menjelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave, observasi, dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode waktu tersebut. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu adalah atmospheric boundary layer atau ABL, atau yang juga sering disebut dengan planetary boundary layer atau PBL, merupakan bagian dari troposfer yang mendapat pengaruh secara langsung dari permukaan bumi dengan rentang waktu respon sekitar 1 jam atau kurang. Menurut von Allen dan Serra 2013, PBL memiliki pengaruh sangat besar terhadap proses fisika di atmosfer dan juga sistem iklim secara keseluruhan, seperti halnya proses awan, flux panas, daratan, dan lautan, serta siklus hidrologi atmosfer yang sangat kuat dipengaruhi oleh lapisan batas ini. PBL merupakan bagian paling bawah dari atmosfer menggunakan peranan penting dalam iklim, cuaca, dan batas udara. Proses ini berlangsung di ABL mengontrol tukaran momentum air dan sisa dari proses kimia antara permukaan bumi dan troposfer bebas. Dan proses ini seringkali dijadikan sebagai parameter dalam metode-metode atmosferik. ABL sangat sulit untuk diobservasi dari luar angkasa, sehingga tidak mudah untuk mengidentifikasi karakteristiknya dalam skala global. Selain itu, struktur ABL yang sangat kompleks dan juga berubah-ubah. Salah satu parameter dari ABL paling relevan dan fundamental untuk diselidiki adalah ketinggiannya. Parameter ini menentukan proses-proses penting di troposfer seperti distribusi aerosol, aktivitas konvektif, serta formasi awan dan kabut. Ketinggian ABL merupakan kunci dari model cuaca, iklim, dan kualitas udara dalam menentukan percampuran turbulensi, difusi vertikal, perpindahan secara konvektif, proses sedimentasi aerosol, dan deposisi polutan di atmosfer. Di sini saya akan menggunakan studi kasus dari jurnal yang berjudul Estimasi Ketinggian Planetary Boundary Layer atau PBL Indonesia menggunakan data XMRF di analisis era intern. Di sini jurnal menggunakan penelitian menggunakan perangkat personal komputer atau PC menggunakan perangkat lunak ODV4 untuk melakukan bentuk data seperti .nc menjadi data .txt. Perangkat lunak Microsoft Office 2007 dan MATLAB R2009A untuk mengelola data dan NCRG Command Language version 612. NCL digunakan untuk memplot grafik secara parsial. Untuk sini ada beberapa grafik yang akan dijelaskan. Pada gambar 3 menunjukkan perbandingan kasar estimasi ketinggian PBL di wilayah Indonesia berdasarkan 7 metode gradien. Dipisahkan berdasarkan waktu lokal seperti yang telah dijelaskan pada metodologi penelitian, dan setiap batang merepresentasikan rata-rata ketinggian PBL seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 225 titik selama 6 bulan, yaitu pada bulan Januari 2015 hingga Juni 2015. Secara umum, nilai rata-rata ketinggian PBL berada di antara 700 meter hingga 4.500 meter, dengan ekuivalen Q dan N menunjukkan nilai terendah, di mana metode gradien lainnya seperti ketinggian PBL berdasarkan gradien dari theta V dan V konsisten lebih tinggi.
Dan metode penelitian berdasarkan gradien Q dan N, konsistensi rendah, dengan perbedaan sekitar 4.000 meter, metode berbasis temperatur TV ini menunjukkan estimasi yang sama atau tidak jauh beda terhadap metode RH. Penurunan rata-rata ketinggian PBL berdasarkan metode theta V, Q, dan N maksimum terjadi pada pukul 13.00 WIB ke minimum pada pukul 01.00 WIB, sekitar 532, 197, dan 630 meter berturut-turut. Sementara metode lainnya tidak menunjukkan perbedaan yang jelas, sedangkan metode RH, Q, dan V menunjukkan minimum pada waktu pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, maksimum pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, dengan perbedaan sebesar 232, 191, dan 631 meter berturut-turut. Nah, pada gambar 4 ini menunjukkan bahwa metode gradien yang berbeda menghasilkan rata-rata ketinggian PBL yang berbeda-beda pula untuk wilayah Indonesia selama 6 bulan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Metzger, Spengler, dan Denning pada 2013 bahwa banyak metode yang tersedia untuk menentukan ketinggian PBL. Namun, estimasi yang dihasilkan menunjukkan hasil yang berbeda tiap metode dan tidak ada definisi standar mengenai ketinggian PBL, sehingga ketinggian PBL yang diperoleh tergantung pada definisi yang digunakan tiap metode terkait, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada cara yang sempurna untuk menentukan ketinggian PBL dan kesesuaiannya terhadap metode ketergantungan pada topik yang akan diselidiki. Masih secara keseluruhan ditemukan korelasi signifikan secara statistik antara ketujuh metode pada perbandingan tabel 2C dan D. Dengan hasil yang mirip antara korelasi Pearson dan Sperman, rata-rata nilai koefisien 90 untuk perbandingan Q dan N menghubungkan hubungan yang menarik ditunjukkan pada korelasi antara metode gradien berbaris temperatur TV, theta, dan theta V dan metode N. Ditemukan korelasi yang rendah antar kedua jenis metode ini. Ini mengungkapkan bahwa meskipun keduanya mengandung informasi dan temperatur uap air, kontribusi yang diberikan pada metode itu berbeda-beda. Ketujuh metode gradien menunjukkan hasil estimasi ketinggian PBL yang signifikan berbeda, dengan perbedaan nilai-nilai sebesar 44 meter hingga 3.500 meter, yaitu pada tabel 2A. Dengan tingkat persentase yang beda antara satu dengan lainnya, 42% hingga bahkan 100%, antara Q dan N menunjukkan persentase perbedaan sebesar 58%, dengan beda-beda nilai rata-rata 46,60 meter. Begitu pula dengan RH dan TV, mereka memberikan nilai perbedaan rata-rata sebesar 167,08 meter, dengan persentase perbedaan 87,5%. Hasil uji statistik menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan presentasi yang sangat tinggi, sekitar hingga 100. Hampir semua metode menggunakan indikasi bahwa kedua metode yang sedang diujikan berasal dari distribusi kumulatif yang berbeda. Sebaliknya, metode Q dan N menunjukkan presentasi yang cukup rendah, yaitu 38%. Hasil ini sesuai dengan yang diharapkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara keduanya. Pada grafik gambar tabel 5, gambar A dan B menunjukkan variasi bulanan yang rendah untuk metode berbasis temperatur dan ditemukan nilai ketinggian PBL yang mirip dengan metode Q dan N setiap bulannya pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Rendahnya variasi pada bulan di wilayah ini dikarenakan lintangnya merupakan wilayah lautan. Definisi ini tepat dari puncak PBL di permukaan laut sangatlah intuitif, disebabkan oleh besaran kapasitas panas laut. Nilai fluks panas terasa umumnya sangat rendah di permukaan air laut bila dibandingkan dengan wilayah permukaan darat, sehingga menghasilkan perilaku yang berbeda pada struktur vertikal atmosfer di atas lautan. Metode V menunjukkan variasi bulanan yang berbeda dari metode lainnya, dengan nilai tertinggi pada bulan Januari diikuti oleh bulan-bulan lainnya kecuali bulan Juni mengalami peningkatan PBL yang signifikan, serta ditemukan pada diurnal yang kuat dengan ketinggian PBL lebih rendah pada malam hari dan siang hari, dengan ketinggian median 750 dan 5.000 meter berturut-turut. Selanjutnya, siklus diurnal yang sangat kuat dibatasi oleh bulan-bulan yang lebih besar, sehingga pada bintang yang lebih tinggi, seluruh metode gradien kecuali metode V menunjukkan nilai tertinggi dari ketinggian PBL di bulan Januari serta Juni.
dan terendah pada bulan Februari hingga Mei. Pola bulanan ini dapat dijelaskan bahwa wilayah ini memiliki curah hujan yang tipe ekuatorial. Wilayah dengan metode ekuatorial ini memiliki puncak curah hujan pada bulan November, Desember atau ND. Dan puncak kecil pada bulan Maret, April, Mei atau MAM. Ini menjelaskan bahwa pada bulan Januari dan Juni mengalami pemanasan radiasi matahari yang lebih kuat, sehingga menyebabkan ketinggian PBL pada bulan ini lebih tinggi dari bulan lainnya. Pada diurnal yang sangat kuat terlihat bahwa pada wilayah ini dengan ketinggian PBL lebih tinggi pada siang hari daripada di tengah hari. Berdasarkan nilai mediannya yaitu pada ketinggian 2.259 meter dan 547 meter berturut-turut untuk metode RH. Selanjutnya adalah kita menjelaskan median ketinggian PBL dan analisis waktu yang berbeda. Cukup signifikan terlihat perbedaan siklus diurnal ketinggian PBL dan daratan dan lautan serta siklus diurnal hampir tidak terlihat di wilayah lautan. Daratan seperti yang telah dijelaskan mengalami siklus diurnal ketinggian PBL yang kuat dengan nilai ketinggian PBL yang lebih besar di wilayah Papua dan Sulawesi pada pukul 13.00 Indonesia Barat. Beberapa wilayah Indonesia pada pukul 19.00 Indonesia Barat memiliki mengalami pemanasan permukaan yang masih cukup tinggi akibat besarnya radiasi matahari siang hari yang diterima oleh permukaan seperti wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan sebagian pulau kecil di wilayah Pulau Sumatera. Terlihat pada pukul 19.00 Indonesia Barat, rata-rata ketinggian PBL masih berada di sekitar kurang lebih 2.700 meter. Sedangkan wilayah lainnya seperti Pulau Jawa, Kalimantan mengalami penurunan rata-rata ketinggian sekitar 1.000 hingga 2.000 meter. Siklus diurnal terlihat jelas di wilayah Kalimantan dengan maksimum sekitar kurang lebih 2.000 meter pada siang hari. Kemudian mengalami penurunan ketinggian PBL pada pukul 19.00 Indonesia Barat sampai pukul 01.00 Indonesia Barat dini hari, hingga pada ketinggian sekitar kurang lebih 500 meter. Begitu pula di wilayah Papua dan Sulawesi yang menunjukkan pola diurnal dengan nilai maksimum ketinggian PBL terjadi pada pukul 13.00 Indonesia Barat sebesar 3.000 hingga 4.000 meter, dan nilai minimum pada pukul 7 waktu Indonesia Barat sebesar 1.500 hingga 2.700 meter tersebar di wilayah ini. Terlihat pola variasi siklus diurnal di daerah hutan hujan tropis atau sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa Barat dengan ketinggian di atas 2.300 meter pada siang hari dan terlihat jelas di bawah 2.000 meter pada sisa harinya. Rata-rata median ketinggian PBL untuk bulan yang berbeda, ketinggian PBL di wilayah Indonesia sangat ditentukan oleh kondisi topografi. Kondisi topografi yang bergunung, berlembah, serta banyak pantai yang merupakan fenomena lokal yang menambah beragamnya ketinggian PBL di wilayah Indonesia, baik menurut ruang maupun waktu. Wilayah dengan kerangkaian pegunungan seperti wilayah Sulawesi dan Papua menunjukkan siklus bulanan yang sangat kuat dari ketinggian PBL. Semakin dengan rendah nilai pada bulan Januari-Februari dan ketinggian tertinggi pada bulan Maret hingga Juni, hasil ini mampu mengonfirmasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Von Allen dan Dexter pada 2013 mengenai klimatologi ketinggian PBL pada wilayah dengan karakteristik yang sama. Daerah hutan-hutan tropis menunjukkan rendahnya variasi di bulan median ketinggian PBL. Nilai median bulanan ini dari nilai-nilai mengarah pada nilai PBL yang relatif rendah pada daerah hutan hujan tropis, seperti yang juga ditunjukkan pada gambar di samping. Dengan nilai yang relatif tinggi pada wilayah Sulawesi dan Papua dan sebagian wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, menunjukkan ketinggian PBL tidak jauh berbeda selama bulan Januari hingga Juni. Hal ini mungkin disebabkan oleh tipe pola curah hujan yang ada di wilayah tersebut, yaitu tipe ekuatorial. Wilayah ini mengalami 2 kali maksimum curah hujan bulanan dalam setahun, yang menyebabkan penerimaan radiasi matahari di wilayah tidak sebesar wilayah-wilayah lainnya. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu menjelaskan tentang interpretasi gambar untuk monitoring tropical wave dengan menggunakan nilai dari parameter tersebut. Ya, gambar samping ini menunjukkan sebuah diagram dispersi yang menunjukkan berbagai tipe gelombang tropis berdasarkan frekuensi cycles per day (CPD)
dan bilangan gelombang zonal. Berikut ini mungkin ada beberapa cara-cara menginterpretasikan pada gambar tersebut, yaitu pada sumbu dan skala. Sumbu X atau zona wave number, nilai negatif menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah barat, nilai sedangkan nilai positif menunjukkan gelombang yang bergerak ke arah timur. Sumbu Y atau frekuensi dinyatakan dalam cycles per day atau CPD dengan nilai yang lebih tinggi, menunjukkan gelombang yang lebih cepat. Area yang tertandai yaitu area Kelvin, MRGTD, ER, MGO itu diwakili oleh kotak biru yaitu Kelvin wave, memiliki bilangan gelombang positif bergerak ke arah timur dengan frekuensi yang lebih tinggi. Akhirnya Maiden Juliet Oscillation atau MGO ditandai dengan kotak hitam. MGO merupakan fenomena dengan frekuensi yang sangat rendah dan bilangan gelombang zonal kecil bergerak dari arah timur. Equatorial Rossby atau ER wave ditandai dengan kotak merah. Gelombang ER memiliki bilangan gelombang zonal negatif bergerak ke arah barat dengan frekuensi yang lebih rendah. Selanjutnya adalah Mixed Rossby Gravity atau FRG dan Tropical Dispersion atau TD waves. Ditandai dengan kotak ungu, yang dimana pada gelombang ini memiliki bilangan gelombang zonal negatif dan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan pada gelombang ER. Selanjutnya adalah bagian pola warna. Pola warna pada diagram menunjukkan intensitas daya spektral atau spectrum power. Warna yang lebih hangat, merah atau oranye, menunjukkan intensitas yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih dingin, kuning atau putih, menunjukkan intensitas yang lebih rendah. Skala warna pada bagian bawah gambar memberikan nilai numerik intensitas cahaya secara spektral. Dia adalah garis isolines. Isolines pada gambar menunjukkan kurva dengan nilai konstan dari intensitas spektral. Pola garis isolin membantu dalam mengidentifikasi area konsentrasi tinggi masing-masing gelombang tropis. Selanjutnya adalah pembahasan ketiga, yaitu menjelaskan teknik-teknik Dvorak menggunakan dalam menentukan tropical cyclone. Sebelum itu kita harus mengetahui Dvorak ini apa sih? Dvorak adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan intensitas tropical cyclone atau TC hanya berdasarkan citra satelit. Metode ini dikembangkan oleh Vernon Dvorak pada tahun 1970 dan telah menjadi standar internasional untuk menganalisis TC atau tropical cyclone. Teknik Dvorak didasarkan pada pengamatan pola awan serta pusat tropical cyclone. Pada pola ini dapatkan memberi informasi tentang struktur dari intensitas tropical cyclone. Untuk tahapan-tahapannya sendiri, untuk tahapan pertama yaitu tentu saja ada tahap mengumpulkan data. Di tahap pertama adalah mengumpulkan data dari citra satelit terkait tropical cyclone. Citra satelit dapat diperoleh dari berbagai satelit meteorologi seperti NOAA, GOES, Himawari, atau Meteosat. Untuk bagaimana sih secara klasifikasi citra satelit? Citra satelit diklasifikasikan berdasarkan jenis awan dan struktur pola awannya. Teknik Dvorak ini menggunakan dua jenis klasifikasi citra satelit. Yang pertama, yaitu menggunakan citra visible atau VIS. Citra ini menunjukkan awan dalam spektrum cahaya tampak. Citra VIS digunakan untuk mengidentifikasi jenis awan atau struktur pola awan. Biasanya adalah citra Enhanced Infrared atau EIR. Citra ini menunjukkan awan dalam spektrum inframerah. Citra EIR digunakan untuk memperkirakan suhu puncak awan yang merupakan indikator dari intensitas tropical cyclone. Selanjutnya adalah penetapan T-number. T-number sendiri memiliki klasifikasi dari citra satelit. Analisis Dvorak menetapkan nilai T-number. T-number adalah angka yang mewakili intensitas tropical cyclone. Semakin tinggi T-number, semakin kuat intensitasnya. Gambar T-number bisa dilihat pada gambar paling kanan yang terlihat ada CI number, MWS, kemudian T-number, MS, ALPI pada Atlantik dan Northwest Pacific. Bagaimana sih interpretasi dari T-number? Nilai T-number diinterpretasikan untuk menentukan intensitas tropical cyclone dalam satuan kecepatan angin maksimum dan tekanan minimum pada pusat. Bagaimana kemudian untuk penerapan perakiraannya? Perakiraan intensitas TC berdasarkan teknik Dvorak dapat digunakan untuk memperingatkan masyarakat tentang potensi dampak dari tropical cyclone. Informasi ini cukup penting untuk membantu masyarakat menyiapkan diri mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Nah, di sini terdapat gambar-gambar dari kategori dari tropical cyclone berdasarkan teknik Dvorak. Ada T1A, T1B, T1C, bahkan hingga T16 dan F itu yang merupakan
bentuk dari tropical cyclone yang semakin rumit bentuknya. Baik, selanjutnya adalah pembahasan keempat, yaitu menjelaskan tentang MCS dan MCC menurut Maddox. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang MCS dan MCC menurut Maddox dan cara mendeteksinya dengan satelit mengilustrasikan dalam satu kasus deteksi MCC. Sebelumnya itu, terus tahu apa sih MCS atau sistem konveksi mesoskala ini? Sistem konveksi skala meso adalah suatu kumpulan badai petir yang terorganisasi dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan badai sel tunggal. MCS ini menghasilkan fenomena cuaca buruk seperti hujan lebat, angin kencang, petir, bahkan tornado. MCS biasanya bertahan selama beberapa jam atau lebih dan dapat menempuh jarak hingga ratusan kilometer. Sekarang apa itu MCC? MCC atau konvektif mesoskala kompleks. MCC atau kompleks convection mesoskala atau sistem konveksi skala kompleks adalah jenis MCS yang tersebar dan paling tahan lama. MCC terdiri dari beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Bentuknya hampir melingkar, bertahan lama, minimal kurang lebih sekitar 6 jam, memiliki suhu puncak awan tertinggi minimal minus 32 derajat Celcius, dan memiliki luas minimal 50.000 km persegi. MCC dapat menghasilkan curah hujan yang sangat lebat dan dapat berdampak signifikan terhadap hidrologi suatu wilayah. Bagaimana sih cara mendeteksi MCS menggunakan satelit? Dapat MCC dan MCS dapat dideteksi dengan satelit menggunakan citra inframerah. Citra inframerah menunjukkan suhu puncak awan dan merupakan indikator kekuatan aktivitas konvektif. MCS dan MCC biasanya terlihat sebagai area awan yang luas dengan suhu puncak yang sangat dingin. Di sini kita menggunakan satu jurnal untuk deteksi MCC menggunakan jurnal yang mengambil lokasi wilayah di sekitar wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Di sini ditulis oleh Restina Wardani, Abi Susmita, Muhammad Arsyad, dan Subair. Penyebab terjadi triple cyclone atau triple MCC yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Nah, di sini merupakan cara mendeteksinya menggunakan satelit dengan mengilustrasikannya. Di sini, bagaimana sih bisa terjadi 3 MCC pada lokasi yang hampir bersamaan pada 2 tahun yang berbeda. Nah, di sini penyebab dari MCC sepanjang tahun 2018 hingga 2020 yang dilihat dari aspek fase MGO, SOI atau Southern Oscillation Index, dan anomali suhu muka laut. Kondisi MGO berdasarkan diagram fase MGO pada gambar di samping menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 dan Januari 2020, posisi MGO sedang berada di kuadran 5 dan 3, menandakan fase pergerakan MGO yang sedang berada di benua maritim Indonesia. Sedangkan intensitas MGO yang sangat kuat berperan dalam menambah curah hujan pada posisi MGO pada diagram fase MGO yang berada di luar lingkaran ditunjukkan pada tanggal 27 Desember 2018. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan lainnya pada tahun 2020, yang menyebutkan bahwa fase aktif MGO untuk wilayah Sulawesi Selatan adalah fase 4 dan 5. Sedangkan pada 11 Januari 2018, posisi MGO pada kuadran 2 dan berada di luar lingkaran menandakan pergerakan MGO di Samudra Hindia bagian timur dan tidak terdampak dalam penambahan cuaca di wilayah maritim Indonesia. Selanjutnya, nilai dari Southern Oscillation Index atau SOI yang dapat memberikan indikasi perkembangan dan intensitas dari peristiwa El Nino dan La Nina di Samudra Hindia. Nilai Southern Oscillation Index atau SOI pada tanggal 11 Januari dan 27 Desember 2018 menandakan pergerakan berpengaruh terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia. SOI atau Southern Oscillation Index memberikan indikasi perkembangan intensitas di peristiwa El Nino dan La Nina di Samudra Hindia yang dapat mempengaruhi aktivitas konvektif di wilayah tropis. Fenomena El Nino atau Southern Oscillation atau ENSO memengaruhi karakteristik MCC seperti ukuran, lokasi, dan frekuensi kejadian. Sedangkan SOI pada tanggal 20 Januari 2020 berada pada nilai di bawah plus 7, yang dimana nilai tersebut mengindikasi ENSO dalam keadaan normal.
Anomali suhu muka laut yang terjadi pada kejadian MCC menunjukkan bahwa anomali suhu muka laut bernilai positif pada suatu kejadian MCC, yaitu pada tanggal 2 hingga 3 Januari 2020. Dengan anomali nilai suhu muka laut didasarkan pada 1 Januari 2020 berada pada interval 0,25 hingga 1 derajat Celcius di wilayah penelitian. Anomali negatif menunjukkan suhu muka laut lebih rendah atau lebih dingin dari rata-ratanya, sehingga anomali positif mencerminkan suhu muka laut yang lebih tinggi atau panas dari rata-ratanya. Anomali positif menandakan semakin meningkatnya pemanasan di permukaan air laut yang menyebabkan semakin besar proses penguapan dapat memicu pembentukan awan konvektif. Proses penguapan air laut dapat dilihat dari suhu permukaan laut tersebut. Dengan demikian, suhu muka laut sangat penting untuk melihat aktivitas konveksi dan tingkat pertumbuhan awan dan hujan. Pada dua kejadian MCC pada tanggal 11 dan 12 Januari 2018 dan 27 hingga 28 Desember 2018, diketahui anomali suhu muka air laut bernilai negatif. Pada dasarian 2 Januari 2018, anomali suhu muka laut berkisar antara 1 hingga minus 0,25 derajat Celcius. Sedangkan pada dasarian 3 Desember 2018 berkisar antara minus 0,5 hingga 0,25 derajat Celcius. Sehingga anomali suhu muka laut tidak berpengaruh pada pembentukan MCC. Kemudian pembahasan terakhir yaitu adalah menjelaskan tentang kondisi monitoring tropical wave menggunakan metode observasi dan prediksi di wilayah Indonesia pada periode pada gambar di bawah. Untuk menjelaskan kondisi monitoring tropical wave menggunakan observasi atau prediksi di Indonesia pada periode waktu ditunjukkan oleh gambar di samping, kita dapat melihat bahwa anomali dari radiasi gelombang panjang luar atau OLA dan pola gelombang seperti MGO, Kelvin, Equatorial Rossby atau ER berkembang. Diketahui bahwa mereka itu berkembang. Berikut adalah mungkin cara-cara dari interpretasi dan prediksi gambar di samping. Yang pertama adalah pengamatan atau observe. Pada tanggal 29 hingga 4 Juni, ada anomali OLR negatif warna hijau hingga biru di sekitar wilayah Indonesia yang menunjukkan adanya peningkatan konveksi atau aktivitas hujan. Garis-garis ungu menunjukkan pola MGO, sementara garis merah menunjukkan gelombang ER. Pada 5-11 Juni, aktivitas konveksi masih terlihat di sekitar wilayah Indonesia dengan pola yang mirip dengan periode sebelumnya. Gelombang ER pada garis merah berada di wilayah Indonesia bagian barat. Pada tanggal 12 Juni hingga 18 Juni, aktivitas konveksi berlanjut di wilayah Indonesia bagian tengah dengan gelombang ER yang lebih terlihat. Pada tanggal 19 Juni hingga 25 Juni, anomali OLR negatif masih terlihat, namun lebih menyebar ke wilayah Indonesia Timur dibanding gelombang wilayah di Indonesia Barat, dan gelombang ER masih teridentifikasi. Untuk prediksi sendiri atau CFS forecast, pada 26 Juni hingga 2 Juli, prediksi menunjukkan aktivitas konveksi di wilayah barat Indonesia lebih dengan berkembangnya gelombang ER, yang diprediksi akan terus bergerak ke arah barat. Pada tanggal 3 hingga 9 Juli, aktivitas konveksi diprediksi meningkat di sekitar Sumatera dan Kalimantan dengan adanya gelombang Kelvin pada garis biru yang terlihat berlipat ganda di wilayah Indonesia bagian timur. Pada 10 Juli hingga 16 Juli, konveksi diprediksi tetap menjadi kuat di wilayah Indonesia di wilayah barat dan tengah. Gelombang ER tetap terjadi di wilayah Indonesia bagian barat. Untuk prediksi selanjutnya pada 17 Juli hingga 23 Juli, aktivitas konveksi tetap kuat di wilayah Indonesia barat dengan gelombang ER yang terus bergerak ke arah barat. Baik, mungkin sekian dari presentasi saya untuk memenuhi tugas meteorologi tropis pada kali ini. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.